Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman sekalian atau penonton sekalian, di video kali ini kami akan membahas suatu permasalahan tentang sejarah Indonesia yang sangat melekat tentang pemberontakannya, yaitu PKI atau Partai Komunis Indonesia. Jadi awal-awal atau permulaan dulu, kita ungkit dulu apa itu PKI. Itu aja. Situ juga tekan. Cepat tekan. Ayo tekan. Saya akan menjelaskan tentang Partai Komunis Indonesia atau PKI. Partai Komunis Indonesia atau PKI adalah partai non penguasa terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok. Sebelum akhirnya PKI dihancurkan pada tahun 1995 dan dinyatakan sebagai partai terlarang pada tahun berikutnya. Sejak berdiri tahun 1914 hingga dibubarkan pada tahun 1965, sejarah PKI mengalami 3 fase, yaitu fase penjajahan Belanda, fase penjajahan Jepang, hingga fase kemerdekaan. Nah, itu tadi kan, itu tentang penjelasan tentang apa itu PKI. Sekarang kita masuk ke sejarah. Sejarah PKI itu sih bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasanah akan menjelaskan sejarah perkembangan PKI. Cikal bakal PKI bermula dari kedatangan Sneflit, seorang anggota SDAP ke bumi Hindia Belanda sekira 1913 sampai 1914. Ia mendirikan ISDP. Pada Mei 1920, Kongres ISDP di Semarang memutuskan mengganti nama partai menjadi PKH, yang diketuai oleh Semaun. Pada 1924, PKH diubah kembali namanya menjadi PKI. Pada November 1926, PKI melakukan serangkaian revolusi melawan pemerintah di daerah Jawa Barat dan Sumatera Barat. Pemberontakan berhasil ditumpas oleh penguasa kolonial. Ribuan kadernya dibunuh, lainnya dibuang ke Bovendigul. Pada 1927, pemerintah melarang partai ini sekalian ideologinya. PKI muncul kembali pada tahun 1945. Nah, Musso menjadi ketuanya saat itu dan berhasil menggalang kekuatan. Pada Februari 1948 terjadi kong kali kong. Beberapa orang PKI ditangkap dan Musso mati tertembus peluru aparat. Sisanya bersembunyi di berbagai daerah. Setelah keluar pernyataan yang diumumkan oleh Mr. Susanto Tirtoprojo, Menteri Kehakiman, para anggota PKI berani keluar lagi dari tempat persembunyiannya. Alimin diangkat menjadi ketua PKI pengganti Musso. Ia kemudian mengumpulkan anggotanya yang tercerai-berai, menggalang persatuan dan membentuk kader-kader yang berkualitas. Ia merupakan tokoh penting pasca Madiun 1948. Pada 7 Januari 1951, Alimin digusur oleh DN Aidit karena Aidit ingin mempertahankan PKI yang terkenal revolusioner. Pertengahan 1951 merupakan renggangnya hubungan Masyumi dengan PNI, membuat PKI mendekati PNI untuk memperoleh dukungan. Nah, sejak saat itu, basis massa PKI berkembang dengan sangat cepat. Pada tahun 1950, anggotanya berjumlah 3.000 sampai 5.000, membengkak menjadi 165.000 pada tahun 1954.
Itu tadi sejarah dari Partai Komunis Indonesia. PKI itu dikenal dengan pemberontakannya atau pengkhianatannya. Jadi pemberontakan seperti apa yang dilakukan PKI sehingga terkenal dengan pemberontakan? Sebenarnya, komunis Indonesia juga berjasa dalam sejarah perjuangan rakyat Indonesia. Pada awal kemerdekaan bangsa ini, ketika Belanda datang kembali pada tahun 1945 dalam upayanya menjajah kembali Indonesia, pemerintahan yang baru terbentuk tidak ada dana dalam membiayai Republik baru ini. Sedangkan biaya perang membutuhkan biaya yang sangat besar, hingga muncullah Tan Malaka yang berusaha menembus blokade Belanda dengan melakukan penyeludupan ganja ke luar negeri untuk membiayai perjuangan Republik baru ini. Sayangnya, nasib Tan Malaka berakhir dengan tragis. Beliau dibunuh oleh tentara karena kemungkinan keterlibatannya terhadap revolusi sosial yang terjadi di Surakarta, karena ketidaksetujuannya dengan kebangkitan sistem monarki di Surakarta. Peristiwa ini menyebabkan terbunuhnya Patih Puro, Mangkunegaraan, dan Patih Kusanaan Surakarta. Dampak peristiwa ini, Tan Malaka dikejar-kejar oleh tentara dan akhirnya dibunuh. Sayangnya, sampai saat ini makamnya tidak diketahui letaknya, tetapi Presiden Soekarno telah mengangkatnya sebagai pahlawan nasional. Pemberontakan PKI merupakan salah satu pemberontakan yang berkaitan dengan ideologi. Selain PNI atau Partai Nasional Indonesia, PKI adalah partai pertama yang didirikan setelah proklamasi. Namun demikian, PKI bukanlah partai yang baru, karena telah ada pada zaman pergerakan nasional, sebelum dibekukan oleh pemerintah Hindia Belanda karena melakukan pemberontakan pada tahun 1962. Sejak merdeka sampai awal tahun 1948, PKI masih mendukung pemerintah yang kebetulan pada saat itu dikuasai oleh golongan kiri. Hal ini terkait dengan doktrin Dimitrov yang menyatakan bahwa gerakan komunis harus bekerja sama dengan kapitalis dalam rangka menghadapi kekuatan fasis. Namun ketika golongan kiri terdampar dari pemerintah, PKI menjadi partai oposisi dan bergabung dengan partai dan organisasi kiri lainnya dalam Front Demokrasi Rakyat atau FDR yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin pada bulan Februari tahun 1948. Pada awal September 1948, PKI dipimpin oleh Musso. Ia membawa berita bahwa doktrin Dimitrov telah diganti dengan doktrin Zenadov, di mana komunis harus bekerja sama dengan golongan nasionalis progresif untuk menghadapi golongan kapitalis borjuis. Musso lalu membawa PKI ke dalam pemberontakan bersenjata yang dicetuskan di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Alasan utama PKI melakukan pemberontakan yaitu mereka memiliki cita-cita ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Berbagai upaya dilakukan PKI untuk meraih kekuasaan. Di bawah pimpinan Musso, PKI berhasil menarik partai dan organisasi kiri dalam FDR. Gerakan 30 September 1965 adalah gerakan yang bertujuan untuk menggantikan ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Dalam serangannya, Partai Komunis Indonesia mengawalinya dengan mengkudeta para masyarakat kecil seperti petani, lurah, dan lain-lain. Setelah itu mereka merangkak maju. Mereka mulai bermasalah atau mulai mengkudeta para organisasi-organisasi yang bercorak Islam seperti NU dan Masyumi. Dibuktikan dengan adanya pelecehan Al-Quran di Kanigoro, Kediri, di mana BTI telah membuat kacau peserta mental training pelajar Islam Indonesia dan memasuki ibadah saat subuh tanpa melepas alas kaki yang penuh lumpur lalu melecehkan Al-Quran. Setelah mereka selesai dengan organisasi-organisasi Islam, mereka lalu menculik para petinggi angkatan darat, yaitu 7 jenderal yang diculik lalu dilemparkan atau dibuang
di daerah yang bernama Lubang Buaya. Dan tersebut diperburuk dengan menurunnya kesehatan dari Presiden Soekarno yang membuat Partai Komunis Indonesia semakin menggila atau semakin berambisi untuk merebut kekuasaan dan menggantikan ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Dan dalam teorinya, Gerakan 30 September 1965 memiliki beberapa teori yang membuat banyaknya ketidakpastian para penggali-penggali sejarah. Seperti Gerakan 30 September merupakan persoalan internal Angkatan Darat. Lalu dalam Gerakan 30 September adalah Dinas Intelijen Amerika Serikat. Lalu Gerakan 30 September merupakan pertemuan antara kepentingan Inggris dan Amerika Serikat. Lalu Soekarno adalah dalam Gerakan 30 September. Lalu tidak ada pemeran tunggal dan skenario besar dalam peristiwa Gerakan 30 September. Lalu Soeharto sebagai dalang Gerakan 30 September. Dan yang terakhir adalah dalang Gerakan 30 September adalah PKI. Dari semua teori ini adalah yang paling kuat dalam penggalian sejarah adalah teori yang ketujuh atau teori yang menyatakan bahwa dalang Gerakan 30 September adalah Partai Komunis Indonesia, karena dibuktikan dengan pembubarannya sewaktu Soeharto berhasil mengagalkan Gerakan 30 September tersebut. Nah, itu tadi adalah peran dan pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Setelah Gerakan 30 SPKI terdengar oleh Presiden Soekarno langsung memberikan surat perintah kepada Soeharto pada tanggal 10 Maret 1965 yang kita kenal dengan Super Semar. Setelah surat perintah diterima oleh Soeharto menyelesaikan atau menumpas Gerakan 30 SPKI tersebut tidak lebih dari 24 jam. Dan setelah dia menumpas Gerakan 30 SPKI tersebut, dia diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua, yaitu pada tanggal 12 Maret 1965. Dan pada tanggal yang sama atau hari yang sama, Presiden Soeharto membubarkan Partai PKI atau Partai Komunis Indonesia. Dalam pidatonya, dia menjelaskan dua hal, yaitu yang pertama membubarkan Partai Komunis Indonesia dan organisasi-organisasi yang bernaung di bawahnya. Dan yang kedua, menjadikan Partai PKI sebagai partai terlarang yang ada di Indonesia. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai Partai Komunis Indonesia, baik awal terbentuknya, sejarah maupun peran dan pemberontakan yang dilakukannya. Jadi sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.